السلام على البشير النذير. السلام على سراج المنير. السلام على المنصور المؤيد. السلام على أبي القاسم مصطفى محمد ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأحيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم وإفضله المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannu fadlallahu bihi wa'dakum ala ba'di. Shadaqallahul azim, shadaqallahu rasulul karim. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan sedikit memberikan kultum, kuliah terserah antum. Tapi sebelum masuk pada pembahasan, saya tadi membacakan ayat mengenai tentang sholawat. Saya ingin bertabaruk dulu kepada baginda Nabi, yang mana bulan Rabiul Awal ini bulan kelahirannya beliau. Saya ucapkan juga untuk kita semua selamat berbahagia atas kelahiran baginda Nabi. Semoga kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pembahasan atau pada kultum kali ini, insya Allah saya akan memberi atau berbagi mengenai dua sifat yang bisa membinasakan manusia. Sebenarnya banyak sifat-sifat yang membinasakan manusia. Cuma dari salah satu sifat ini bisa bercabang ke banyak sifat lainnya. Seperti yang ayat yang kedua yang tadi saya bacakan, wala tatamannu fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'di. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada kamu dan selain kamu. Jadi sifat yang pertama yang ingin saya bahas di sini adalah al-haqdu, rasa dengki. Rasa dengki adalah menyembunyikan permusuhan dalam hati. Ini adalah salah satu sifat hati yang mana sifat ini sangat berbahaya. Sifat ini mungkin bagi kalangan orang-orang lain biasa gitu, mereka tidak terlalu memperdulikan, tidak terlalu merasakan. Tapi kalau mereka tahu akibatnya, penyebabnya, itu penyakit yang dikatakan dalam kitab Jami'us Sa'adah, penyakit ini adalah pembinasaan yang sangat besar. Karena penyakit ini bisa merusak hati. Kita melihat tetangga kita sukses, melihat orang lain sukses, melihat orang lain bahagia. Nggak ada gitu rasa apa di hati itu. Selalu iri, selalu ingin seperti mereka, tapi kita nggak bisa. Nah, iri hati juga ada dua. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Yang negatif, yang seperti tadi, tidak suka kalau melihat orang lain bahagia. Tidak suka kalau melihat orang lain sukses. Kalau iri hati atau dengki yang positif, yaitu ketika kita melihat teman kita sendiri, wah dia sangat pandai berbahasa Arab, wah dia hebat, kita iri gitu. Tapi irinya itu
dijadikan motivasi. Saya harus seperti dia. Karena dia juga sama-sama makan nasi, saya makan nasi, maka saya harus bisa seperti dia, bahkan melebihi dia. Itu yang positif. Dan penyakit ini, al-haqdun ini, rasa dengki ini, bukan hanya merusak hati, tapi merusak jasad. Dalam kitab Nahjul Balaghoh, halaman 553, Imam Ali berkata, sehatul jasad min killatul hasad. Sehatnya jasad dari sedikitnya hasad, iri hati. Nah, nanti dari al-haqdun ini muncul beberapa sifat seperti hasad. Hasad, ghibah, sombong, dan lain-lain nanti jelaskan. Dan penyakit ini menyebar. Contoh nih, saya yang mempunyai sifat ini, saya bergaul dengan orang-orang, saya iri atau dengki sama si A, saya menceritakan kepada orang-orang, otomatis orang yang mendengar cerita kita, apalagi percaya terhadap kita, otomatis mereka juga akan membencinya, akan mendengki kepada orang itu. Ini alasan kenapa penyakit ini bisa membinasakan manusia. Ini jadi dosa jariah. Menyebar cepat, gampang. Kemudian sifat ini juga meniscayakan musibah. Yang punya sifat ini, sifat haqdun, menyembunyikan permusuhan dalam hati. Musibahnya apa? Hasad. Ini cabang yang dari tadi. Menimbulkan hasad. Kemudian menimbulkan hijrah. Hijratun, permusuhan. Tentu jelas kita akan memusuhi orang yang kita dengki. Orang yang kita iri itu. Kemudian juga terputus hubungan dengan yang didengki. Terputus silaturahmi karena kita beranggapan kalau ya mana maulah orang yang mendengki dengan yang didengki itu akrab atau akur. Tidak akan pernah itu. Padahal kalau mau dilihat dari realitas, yang didengki itu ya biasa-biasa aja, no problem, free, cool. Santai gitu. Tidak terbebani. Bahkan yang terbebani ya yang iri itu, yang mempunyai sifat haqdun itu. Makanya rugi sekali ya orang kalau mempunyai sifat ini. Dia resah, tidak tenang selama hidupnya. Apalagi kalau yang yang dia irinya makin bagus, makin baik. Dia tenang. Dia akan merasa makin panas, tidak tenang. Makanya semoga kita tidak mempunyai sifat al-haqdun ini. Kemudian sifat ini juga meniscayakan, menyakiti, bahkan memukul. Kita bisa mencaci maki orang itu, orang yang kita deki. Sampai tingkatan memukul. Padahal kalau dilihat, apa salahnya gitu? Rata-rata orang yang dengki kepada orang itu, orang yang kita dengkinya itu tidak tahu apa-apa. Apa salahnya gitu? Paling cuma kesalahan sedikit. Dan sifat ini juga menimbulkan ghibah. Kita akan selalu menggibahnya. Kita akan selalu menceritakan, menampakkan aib-aibnya, menceritakan kejelek-kejelekannya kepada orang. Ghibah. Salah satu dosa berbahaya, dosa besar. Hati-hati dengan sifat ini. Satu sifat tapi bisa merentet ke berbagai sifat lainnya. Kemudian dalam kitab Jami'us Sa'adah, semua perlakuan ini dikatakan
Wa kullu dzalik haram. Yu'di ilal fasad ad-din wad dunya. Semua sifat ini haram. Semua sifat ini haram mengakibatkan kerusakan pada agama dan juga dunia. Luar biasa sifat ini. Orang Islam haram memiliki sifat ini. Orang Islam punya Rasulullah, punya figur, punya figur manusia suci yang dimuliakan Allah, yang mana akhlaknya begitu mulia. Dan bagaimana kita bisa menjauhi sifat ini? Bagaimana kita terhindar dari sifat ini? Yaitu dengan menjauhi orang-orang yang suka membenci. Atau orang yang suka iri hati, dengki, gibah. Yang suka gibah. Jauhi. Jangan bergaul sama orang itu. Jauhi mereka. Insya Allah, poin pertama akan terjauhi. Kemudian yang kedua, taqarrub ilallah au qurbatan ilallah. Perdekatkanlah diri kepada Allah. Selalu perdekatkan diri kepada Allah, berzikir, beribadah, kuatkan iman, berbanyak melakukan kebaikan. Itu salah satu obat agar kita terhindar dari dunia, rasa dengki, iri hati. Ya ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua adalah al-ghadab. Marah atau amarah. Ini sering banyak manusia, bahkan kita, bahkan saya sendiri yang emang sulit menahan amarah. Karena amarah ini datangnya tiba-tiba juga. Kemudian dia bisa mengakibatkan mati tiba-tiba juga. Al-ghadab ini menyebabkan penderitaan abadi. Bisa membunuh, juga memutus. Maksudnya memutus di sini seperti apa ya? Memutus itu seperti mutilasi. Kita berantem. Kalau emang kemarahan kita sudah tidak bisa dibendung, apapun akan dilakukan sama kita. Dikatakan oleh Imam Ali dalam kitab Nahjul Balaghah, al-hiddatu dorbun minal junun. Marah atau amarah itu adalah bagian dari kegilaan. Li'anna sahibaha yandam. Fa illam yandam fajununahu mustahkimun. Karena yang punya amarah atau marah itu akan menyesal. Apabila ia tidak menyesal, maka kegilaannya sudah sangat kuat. Imam Ali berbicara seperti itu. Pepatah banyak mengatakan kalau dalam quotes Instagram itu apa namanya, emosi bisa menghilangkan segalanya. Benar. Dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir ini adalah cucu dari Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah, yang mana ayah beliau adalah Imam Ali Zainal Abidin, kemudian ayah Imam Ali Zainal Abidin adalah Imam Husain, dan ayah Imam Husain adalah Imam Ali bin Abi Thalib, dan bundanya adalah Sayyidah Fatimah. Beliau mengatakan, inna hada ghadab jamratu minasyaiton tauqatu fi qalbi Ibnu Adam. Sesungguhnya sifat marah atau amarah ini adalah lemparan dari setan yang mana menyala dalam hati anak Adam. Jadi kalau kita ingin melihat setan, kita tidak perlu masuk neraka. Kita lihat saja orang-orang yang marah. Kita lihat orang yang marah. Pada yang marah, nah, dia setan.
Karena kemarahan, emosi, amarah itu berasal dari setan semua. Lemparan dari setan yang menyala di hati Ibnu Adam, ya kita manusia. Mata memerah, urat membengkak. Hati-hati kalau sudah begitu. Kita kalau mempunyai sifat itu, segera obati. Dengan apa mengobatinya? Dengan tadi seperti Al-Haqdud, menjauh dari orang-orang yang suka marah. Itu poin pertama. Poin kedua, yakni selalu mengingat kalau kita itu hanya dari tanah. Siapa sih kita itu? Hanya terbuat dari tanah. Jangan sok-sokan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, obatnya ya nih, dengan mengingat bahwa buruknya marah dan buruknya akibatnya. Marah itu buruk. Akibatnya lebih buruk. Mending kalau marah cuma mengata-ngatai. Kalau marah sampai diri tidak terkendali, sampai tingkatan membunuh, itu buruk sekali apa dampaknya. Dan selalu sandarkan pikiran kita itu kepada akal. Semua perbuatan sandarkan pada akal. Baik enggak ini perbuatan? Kalau saya seperti ini baik enggak? Kemudian perbanyak zikir, ibadah, perkuat iman. Insya Allah kita akan terjauh. Dan apa namanya? Allah itu tidak suka orang-orang yang mempunyai sifat marah atau amarah, apalagi yang gampang marah. Allah tidak suka. Nah, dalam kitab Jami'us Sa'adah dikatakan juga barang siapa yang ia bisa menahan amarah, barang siapa yang ia bisa menahan amarah, padahal ia sanggup untuk melampiaskannya, tapi ia sanggup menahannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk dan Allah akan berbicara kepadanya, mau bidadari yang seperti apa. Luar biasa. Tapi ganjarannya luar biasa, tapi rasa menahannya untuk tidak marah itu luar biasa juga. Sifat yang bukan main-main. Marah datangnya tiba-tiba. Kadang bisa dikontrol, kadang tidak. Kalau bisa dikontrol, bahkan bisa menahan, itu hadiah dari Allah. Yang dikatakan dalam kitab Jami'us Sa'adah. Mudah-mudahan kita selalu terjauh dari sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang bisa membinasakan manusia. Ingat, kita orang Muslim, kita mempunyai figur yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah manusia suci, akhlaknya luar biasa, pribadinya beliau tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Jangan cari-cari figur yang lain. Sudah jelas kita mempunyai Rasulullah yang agung. Akhirul kalam, syukron ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.